Gimana Bang? Kemudian dalam ayat juga Al-Baqarah tentang puasa, kita dianjurkan puasa. Kutiba alaikum siyam, karena kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya tentang membahas tentang takwa ini banyak hal dan secara lengkap dan rinci akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Rahman Mahmud Resmi. Beliau adalah Ketua MUI Provinsi Gorontalo, merupakan lulusan Al-Azhar, Universitas Al-Azhar dari Mesir, dan saat ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Kabupaten Gorontalo. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi Bapak Kapolda yang sangat terhormati, Bapak Kapolda, seluruh direktur yang hadir juga, seluruh pejabat di tingkat Polda, penanggung jawab di masjid ini, dan seluruh jemaah. Alhamdulillah, kita bersyukur di hari ketiga ini alhamdulillah kita peluang kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Hadirin, Ramadan itu berkah, nikmat, tapi ada hal yang perlu kita catat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita itu kebaikan berupa peluang. Jadi tidak diberikan langsung tidak menjadi baik kita, tapi diberikan kita sebuah peluang, kesempatan. Kalau kita ambil itu menjadi lebih baik. Maka nikmat apapun saat kita tidak tangkap peluangnya, maka itu tidak dapat apa-apa. Itu juga dengan Allah. Jadi alhamdulillah kita ini termasuk Allah ini untuk bisa menangkap budaya bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, mensyukurinya. Syukur itu paling tidak, syukur ya, termasuk mensyukuri Ramadan, paling tidak akan membuat kita bisa mendapatkan 3 hal. Yang pertama, syukur itu bisa mempertahankan nikmat. Nikmat apa saja? Saat kita punya nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat jabatan, atau nikmat yang bersifat ukhrawi. Kita ini punya sifat apa? Nikmat-nikmat ukhrawi. Nikmat yang terbesar adalah kita bisa menjadi orang yang beriman. Kita bisa menjadi seorang muslim, itu nikmat terbesar. Karena iman itu kalau dalam angka itu angka 1. Seluruh ibadah apapun itu angka 0. Bila angka 0 kita tulis sepanjang dari sini sampai Jakarta, tapi tidak ada angka 1 di depannya, maka angka 0 itu tidak punya arti apa. Tapi begitu kita taruh 1 di depan, maka dia akan berarti 1 triliun dan seterusnya. Begitu juga dengan semua orang kita tanpa iman, maka dia tidak ada arti apa-apa. Itu kita syukuri. Alhamdulillah kita bersyukur dibimbing oleh Allah, diberikan taufik untuk mudah melakukan kebaikan. Itu tidak boleh membaik. Mudah untuk berzikir, mudah untuk sholat, mudah itu semuanya dibimbingkan. Namanya hidayah taufik. Kalau yang pertama kan hidayah iman. Hidayah yang kedua namanya hidayah taufik. Dipermudah kita untuk melakukan kebaikan. Ada orang yang iman, tapi imannya tidak cukup kuat untuk mendongkrak dia, mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Ini yang kedua, hidayah taufik. Dan ini kita minta sama Allah saat
habis sholat. Dan ini doa diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat dan tentu kepada kita semua. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk apa? Untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur dan untuk beribadah. Ternyata itu semua butuh bantuan dari Allah. Karena kita yakin la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, dan kita ini lemah. Maka kita minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha, kita cuma berikhtiar, tapi sekali lagi jebakan-jebakan yang akan menghalangi kita bisa beribadah kepada Allah itu sangat banyak. Rintangan-rintangan, portal-portal itu banyak. Dan kalau Allah tidak bimbing kita, Allah tidak permudah kita akan celaka. Menghadapi hawa nafsu, menghadapi syaitan. Syaitan bangsa manusia itu kemana ini? Karena syaitan itu ada dua. Ada syaitan bangsa jin yang tidak kelihatan, dan ada juga syaitan yang jenis manusia yang kelihatan, tapi punya fungsi yang sama, sama-sama menggoda. Oleh karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni, dan demikian akan dijadikan bagi setiap nabi itu ada syaitan dari bangsa jin yang menjadi musuhnya dan dari bangsa manusia. Dalam surat An-Nas juga dikatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas, yang memberikan godaan di jiwa manusia, minal jinnati wa nas, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama, syukur bisa mempertahankan nikmat. Nikmat apa saja? Jadi kalau kita punya nikmat dan ingin nikmat itu bertahan, banyak syukur itu nikmat, banyak syukur. Jadi Allah itu tidak mencari nikmat kecuali kalau kita kufur nikmat. Kalau kita menyikapi nikmat itu dengan cara yang salah. Yang kedua, hadirin sekalian, syukur juga itu akan bisa membuat nikmat itu bertambah. La in syakartum la azidannakum. Bertambahnya itu dua. Yang pertama, bertambah secara kuantitas. Contohnya, kita hari ini punya motor satu, kita syukuri, insya Allah mudah-mudahan besoknya bisa punya dua motor. Kita syukuri bisa punya tiga motor. Tapi kadang tidak ditambah kuantitasnya, tapi ditambah kualitas. Hari ini kita punya motor, kita berdoa, kita bersyukur, tak tahunya ditambah, bukan motornya ditambah, motornya hilang, tapi diganti dengan mobil. Itu namanya kualitas. Termasuk anak-anak, kita syukuri anak-anak kita, mungkin anak tidak ditambah, tapi kualitas anak menjadi lebih bagus. Begitu juga istri. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, kalau saya bersyukur punya istri, kira-kira istri bisa ditambah atau tidak? Ditambah kualitasnya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga ditambah kuantitasnya. Tapi yang paling kita harapkan ini adalah kualitas. Nah, dan yang terakhir, syukur juga itu bisa membuat nikmat itu berkah. Karena nikmat kalau tidak berkah, dia akan mendatangkan bahaya. Apalagi kalau dia dunia, nikmat apa saja. Punya anak tidak berkah, anak tidak berkah, bikin celaka orang tua. Apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, bagaimana karena perbuatan anak, orang tua terseret. Akhirnya jadi sorotan, justru lebih banyak orang tuanya daripada anak. Masalah ini dia juga yang lebih ajak. Begitu juga istri, kalau tidak disyukuri malah bisa bikin, kalau tidak berkah bisa bikin celaka, stres di rumah, masuk di dalam rumah rasa dan makan dalam rumah karena tidak berkah. Begitu juga dengan harta kita, begitu juga dengan apapun itu bisa bikin celaka kalau tidak berkah. Nah, dari ini pembukaan kita yang pertama, kita ingin membahas takwa ini panjang karena tujuan hidup kita terakhir adalah takwa nanti. Coba mari kita lihat semua ibadah
ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang bertakwa. Semua ibadah. Dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu, beribadahlah kepada Tuhanmu. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, lembaran, kalau Al-Baqarah itu kan ada alif lam mim lembaran pertama, terus setelah itu lembaran ketiga. Di akhir itu pas beribadah kepada Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, la'allakum, tujuannya agar kalian bertakwa. Jadi tujuan utama, tujuan umum ibadah, dan semua ibadah target-targetnya adalah bagaimana bisa jadi pribadi yang bertakwa. Lalu secara spesifik, secara lebih khusus, Allah rinci bagaimana ibadah itu bisa menjadikan orang bertakwa. Tujuan, ya tadi sudah disampaikan, ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Itu ibadah mahdoh, ibadah ritual, ibadah murni. Apakah penyebab ibadah itu kan ada dua, ada yang bersifat muamalah antara manusia dengan manusia, dan ada yang bersifat ritual antara kita dengan Allah. Apakah hanya ibadah mahdoh, zikir, baca Quran, sholat, itu yang tujuannya adalah takwa? Tidak, ternyata juga ibadah muamalah. Ayat sebelumnya dalam surat Al-Baqarah, satu lembar sebelumnya, itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan kepada kalian hukum pidana qisas. Itu kewajiban dalam hukum pidana Islam. Bagi orang yang membunuh, maka hukumannya itu adalah dilakukan qisas. Tujuannya apa? Walakum fil qisasi ibratun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukum pidana itu, ini kan bukan hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan hukum manusia dengan manusia. Dan di dalam qisas itu ibratun, ada ibrah, ada pelajaran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi itu tujuan utama. Dan ini Allah wasiatkan bukan cuma kepada Nabi Muhammad, tapi kepada nabi-nabi sebelumnya. Hadirin, kenapa kita butuh untuk jadi orang bertakwa? Kenapa kita butuh belajar untuk bisa menjadi orang bertakwa? Kenapa kita butuh mempersiapkan diri untuk itu? Kenapa kita butuh ilmu agama? Kira-kira seperti itu. Hadirin, kebutuhan manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, dan manusia akan memenuhi itu tergantung tingkat urgensinya, tingkat kebutuhannya. Dan itu biasanya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, soal hayanya, kalau tidak terpenuhi itu kebutuhan, dan yang kedua waktunya, kalau ditunda masih bisa. Contoh, makanan, kita butuh makan, minum, dan juga butuh untuk menikah. Itu semua kebutuhannya. Kita juga butuh bernafas. Ini semua kebutuhan hidup. Tapi kira-kira tingkat urgensinya mana yang paling bisa ditunda dan mana yang tidak bisa ditunda? Kalau Bapak Ibu makan dan minum, itu kan beda. Kalau kita tidak makan satu hari, satu malam, itu masih bisa hidup. Bahkan mungkin mungkin sampai 7 hari, 7 malam, orang itu masih bisa bertahan hidup. Tapi kira-kira kalau tidak minum, berapa lama orang tidak bisa bertahan hidup? Paling 3 hari, dehidrasi selesai. Peristiwa yang terjadi di Jakarta Timur, satu keluarga yang mereka sepertinya punya ritual, tidak makan dan minum, tidak tahu sudah berapa hari, bukan sudah mati. Karena terutama minum. Tapi itu beda. Orang tidak minum itu akan lebih urgent dan lebih bahaya itu daripada tidak makan. Sekarang kalau tidak bernafas, berapa lama? Kalau orang tidak bisa bernafas 1 menit, 2 menit, selesai. Tidak bisa ditunda.
Kalau menikah Bapak Ibu, walaupun kebutuhan tapi orang bisa sampai mati tidak nikah, karena kadang-kadang kebutuhan itu dia merasa tidak terlalu butuh. Walaupun bagi orang tertentu, satu minggu tidak balik ini selesai stres. Tingkat kebutuhannya beda. Nah, hadirin, sekarang kita butuh ilmu agama ini untuk apa? Urgen atau tidak? Nah, banyak orang tunda-tunda. Tidak usah belajar ilmu agama. Kita tidak butuh ini masalah persiapan untuk menuju alam lain. Bapak Ibu, dari sisi urgensinya dulu. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk agama, kalau kita tidak persiapkan hati kita, jiwa kita, kalau kita tidak jadi orang bertakwa, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sengsara di akhirat. Yang terjadi adalah kita akan sengsara sesudah kita mati. Itu kan yang terjadi. Orang berpikir mati karena nanti. Bapak Ibu, kehidupan ini kan kita yakin, kita semua ini akan mati, kita yakin. Dan itu tidak ada orang yang tidak meyakini, semua akan berakhir. Dan dari agama, apapun itu, kecuali yang tidak beragama, meyakini ada sebuah kehidupan sesudah kita mati. Dan Bapak Ibu, itulah kehidupan yang sejati. Cuma terkadang kita itu lebih memilih yang kelihatan di depan mata daripada nanti sesudah mati. Padahal yang sesudah mati itu jauh lebih baik, lebih awal. Yang sesudah mati itu kata Allah di dalam Al-Quran, khairun wa abqa, dalam surah Al-A'la, bal tu'thiruna hayatan dunia wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih suka dunia, kalian lebih suka ini materi. Padahal akhirat itu sifatnya dua. Yang pertama, khairun, lebih baik, dan yang kedua, abqa, lebih kekal. Nah, Bapak Ibu, kita sedang mencari yang itu, yang kekal dan lebih baik. Saya mau kasih ilustrasi, saya mau kasih perbandingan. Misalnya, ada tawaran dari seseorang kepada kita dua buah rumah. Rumah yang pertama harga 200 juta dan rumah yang kedua harga 100 miliar. 100 miliar sama 200 juta. Kira-kira dikasih kepada polisi terbaik. Kalau mau pilih rumah yang 200 juta atau yang 100 miliar, kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? 100 miliar ya? Sederhana kan? Tapi ada tapinya. Yang 200 juta dikasih, terserah jadi kepemilikan. Yang 100 miliar cuma minat 3 hari. Yang 100 miliar cuma dikasih kesempatan minat 3 hari. Yang 200 juta pakai selama-lamanya, mau kau jual, mau kau wariskan, mau kau kasih orang, terserah. Kira-kira pilih yang mana? Berubah dari sisi kualitas, rumah 100 miliar lebih baik, tapi dari sisi kelanggengan lebih langgengnya 200 juta. Tapi orang yang berakal sehat akan memilih yang 200 juta karena langgengnya, karena abadinya, karena jadi milik, daripada 100 miliar tapi cuma 3 hari itu sama dengan nginep di hotel. Hotel itu harganya berapa miliar. Bapak Ibu, sekarang kita putar, dikasih 200 juta dengan 100 miliar. Yang 100 miliar dikasih, terserah. Yang 300 juta, yang 200 juta cuma dikasih hankinan 3 hari. Kira-kira pilih mana? Hanya orang gila yang mau pilih yang 200 juta sementara sudah lebih buruk, lebih jelek, dan sementara. Sedangkan yang 100 miliar sudah lebih bagus dan dikasih selamanya. Bapak Ibu, akhirat itu begitu. Khairun, lebih baik daripada 100 miliar. Wah, dan lebih kekal selama-lamanya. Tapi kita lebih pilih yang sementara. Kalau tuhibbunan ajilan, kalian suka yang cepat, cash and carry di depan mata itu, biar bisa ini. So itu di politik itu, orang lebih suka yang langsung biar 50.000 tidak apa-apa. Yang penting di muka daripada Pak Punya Haji, daripada baju jadi mau kasih kesejahteraan
ajilah itu yang kini, cash di depan mata. Jadi kita butuh kekuatan iman untuk mendapatkan itu, akhirat itu ada. Dan di dalam hadis dikatakan al-qayyis, orang cerdik, itu kata Rasulullah, mandana nafsahu, bisa mengendalikan keinginan. Dan yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dia membuat persiapan untuk kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi tadi, kehidupan sesudah mati. Karena itu kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Karena Bapak Ibu, bayangkan kita bekerja 1 bulan, digaji 1 hari di akhir bulan, begitu ya? Jadi waktu kerja kita lebih banyak daripada waktu gajian. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini 70 tahun, so tua itu. Tapi kita diganjar di akhirat itu selamanya. Bayangkan itu. Diganjar selamanya untuk kerja yang sangat kecil. Selama kerja kita sedikit, cuma 60 tahun disuruh bertahan-bertahanlah kalian dalam 60 tahun istiqomah. Cari yang bisa. Untuk apa? Untuk kehidupan yang abadi. Tapi kalau kalian gagal selamanya. Keabadian. Oke, Ustaz, kan bisa keluar dari neraka. Tidak selama-lamanya juga. Nah, yang penting beriman, dia bisa keluar. Tapi berapa lama dia keluar? Karena wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu nanti di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kalau kita dihukum, diberikan sanksi misalnya, oke lah, karena kau orang baik di dunia ini memang ada kejahatan sedikit. Tapi kau punya kebaikan banyak. Sudah 1 bulan dia di instansi 1 bulan, dikurung 1 bulan di neraka. Pokoknya itu jangan hitung 1 bulan dikali 1000 tahun, bukan 1000 hari, dikali 1000 tahun, berarti 30.000 tahun Bapak Ibu. Itu dia. Dan jangan tanya kualitas siksaannya, jangan tanya jadi Bapak Ibu jangan kita berpikir ya Allah, kita ini tidak apa-apa masuk neraka. Jangan Bapak Ibu, kita insya Allah masuk surga tanpa singgah di neraka dan selamat. Jadi sesuatu. Kenapa juga orang berpikir akhirat itu, ilmu agama itu bisa ditunda? Karena dia berpikir kan butuhnya nanti setelah mati. Kebetulan ilmu agama itu lebih banyak setelah mati efeknya. Walaupun di dunia kita butuhkan dia, tapi efeknya itu kita dapatkan nanti setelah mati. Dan mati ini kan kita masih muda. Ini kan yang saya lihat di belakang ini kan banyak yang umur bahkan dulu 20 ya. Dulu 20 masih segar, masih pojok-pojok. Dulu mati kita. Sedangkan kita nenek. Nenek saya saja, kita ini keturunan orang-orang tua semua. Nenek saya umur 80 tahun, kakek saya umur 90 tahun. Insya Allah saya nanti umur 100 tahun mati. Bapak Ibu, ilmu agama itu kebutuhan. Akhirat itu kebutuhan seperti kita mau bikin permisalan seperti orang punya penyakit penyumbatan. Penyumbatan itu kan prosesnya cukup lama ya, karena pengaruh diantaranya makanan, pengaruh salah satunya. Tapi menurut dokter nomor 1 stres yang bikin penyumbatan nomor 1. Tapi ada makanan dan itu prosesnya tidak sekaligus, tapi lama. Bapak Ibu, orang terkadang tidak pusing. Apalagi sehat-sehat, kelihatannya sehat-sehat padahal dia tidak sadari sudah terjadi penyumbatan sudah 100%. Ini tidak sadar. Kalau terjadi serangan, akibatnya bahaya. Bisa diserang tiba-tiba. COVID langsung stroke karena serangannya. Nah, begitu juga kira-kira dengan akhirat. Memang kita tidak tahu bisa mudah mati, tua dan sebagainya. Tapi kalau kena ajal, Bapak Ibu selesai. Kita menyesal sudah tidak ada gunanya apa-apa. Dan banyak orang akan berteriak pada saat ajal menjemput, dia meminta untuk kembali supaya bisa mendapatkan kesempatan kedua. Padahal tidak ada kesempatan kedua. Kalau kita di instansi masih ada peringatan pertama, kalau gagal. Tapi kalau langsung dicopot Bapak Ibu, selesai. Tapi kalau di dunia ini walaupun dicopot dari jabatan kita, dari posisi kita
kita masih bisa berada di tempat lain. Tapi Bapak Ibu, kalau kita jaga di akhirat, begitu malaikat datang, di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbil irji'un. Sampai datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia akan berkata, ini yang tidak siap ya, kembalikan aku, berikan aku kesempatan sekali lagi untuk hidup agar aku bisa beramal. Nah Bapak Ibu, ini sebagai mukadimah kita, karena Bapak Ibu kita butuh sebuah perjalanan yang panjang. Ini mukadimah agar kita lebih siap untuk mencari ilmu agama. Tidak usah menjadi ustaz, tidak usah. Tapi paling tidak yang membuat hidup kita bisa beramal, kita bisa menghadap Allah. Tidak banyak ilmu yang itu tidak banyak. Tapi kalau mau jadi ulama, dia belajar harus dari pesantren 6 tahun. Setelah itu di kuliah 4 tahun, dan itu tidak cukup. Karena ulama-ulama dahulu untuk jadi orang alim itu belajarnya puluhan tahun. Imam Abu Hanifah itu belajarnya sama namanya Imam Abu Hamad ya, itu Imam Abu Hanifah belajar itu setelah jadi alim di bidang akidah, sudah jadi pakar di bidang akidah, lalu dia ingin belajar hukum-hukum, dia belajar sama ulama itu, dan berapa lama dia belajar? 20 tahun. Padahal sudah alim ini sudah 20 tahun. Nah sekarang ini kadang-kadang ada orang cuma belajar 1 tahun, bahkan belajar cuma ikut daurah, tiba-tiba langsung jadi ustaz hanya karena modal sorban, modal jenggot, modal gamis. Setelah itu memberikan fatwa, dan mereka yang kadang-kadang banyak bikin sesat orang. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin mengundang setelah itu kita akan masuk apa itu takwa, bagaimana cara mendapatkan takwa, dan apa fadilah dari takwa. Ini mukadimah sebagai pengantar kita. Jam berapa sekarang? Saya tidak pegang jam dan saya tidak lihat ya. 5.36. Sebentar lagi syukur, kira-kira 10 menit lagi. Kalau ada yang hendak ditanyakan, silakan. Terutama ini dari anak muda ini yang belum kawin ini. Ya, tidak ada kekuatannya, tidak apa-apa, supaya langsung semua. Pertanyaan bisa terkait materi, tapi juga bisa terkait dengan di luar materi, tidak ada masalah. Kalau tidak ada, kita tutup. Saya serahkan demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya, memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, membimbing kita, memberikan kepada kita rahmat, menjadikan kita orang yang terbaik, karena Allah cinta kepada kita dan menginginkan kebaikan kepada kita. Itu saja, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menjauhkan dari segala bala, segala bencana, baik yang menimpa kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, rumah tangga kita, jabatan kita, rezeki kita, semua Allah jauhkan dari segala berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Allahumma musta'an, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian kajian Islam dari Ustaz Abdul Rahman Rahim Keseluruhan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita berikan sebagai pelajaran dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita doakan semoga kita yang ada pada saat ini bisa istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian Islam seperti ini. Dan insya Allah kajian Islam ini kita akan lanjutkan pada besok subuh akan ada lagi kajian Islam ini yang akan disampaikan oleh
kemudian kegiatan Masjid Islam ini maka kita tutup